resmi Mahkamah Agung. Kata mereka, walaupun representasi umat Muslim menolak pemahatan ukiran Nabi Muhammad SAW, hal ini hanya untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu punya peran penting dalam tegaknya keadilan di muka bumi ini sekarang. Yang ketiga, di tahun 1950-an itu di Mahkamah Banding Manhattan di Amerika, di atasnya tuh ada 9 tokoh hukum dunia yang penting juga. Di antaranya ada Menes, Hammurabi, Napoleon, Drago, yang paling ingat tuh sama lupa, pokoknya ada Nabi Muhammad SAW. Sampai hal ini tuh ditulis sama Buya Hamka ketika Buya Hamka melakukan perjalanan 4 bulan di Amerika. Jadi di bukunya Buya Hamka tuh judulnya Memorian 4 bulan di Amerika, menuliskan dia meneliti hal ini. Kenapa kok miris banget Islam sendiri yang melarang dalam hal pemahatan segala macam, malah Nabi Muhammadnya yang sebagai tokoh Islam malah dipahatkan. Tapi setelah ditemuin, pemahatnya bernama Adolf Weinman. Adolf Weinman itu bertujuan sama kayak yang tadi Mahkamah Agung untuk menghormati umat Muslim, menghormati Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan keadilan. Jadi Mas Abdi itu punya peluang besar. Jadi hukum tuh dijadikan Mas Abdi sebagai jalan jihad Mas Abdi. Karena 7 golongan yang dilindungi oleh Allah dari matahari di padang mahsyar nanti itu, nomor satunya Al-Hakim Al-Adil, hukum yang adil yang mengatakan benar itu benar, yang mengatakan batil itu batil. Nah, yang di bidang ekonomi yang buat masa dalam Mbak Ina ada di Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat terpanjang di Al-Qur'an. Jadi sampai itu 15 baris, satu halaman full, itu satu ayat tentang bagaimana cara mencatat dalam jual beli. Jadi betapa pentingnya ekonomi dalam peranan perkembangan Islam. Nah, tapi dengan ilmu ini, Kusikumu Ayaya, buat semuanya, buat Mas Abdi, Ayah, Mas Abdi, Ibu, Mbak Ina, Mas Afwan juga, kita jangan sampai terperangkap sama ilmu-ilmu yang bersifat sementara. Karena Ayah kemarin ngejelasin tentang proses perjalanan kita sampai nanti ke surga atau neraka. Ternyata kita tuh masih proses di awal, dan ini sebentar. Mengapa kita bisa terperangkap dalam dunia yang bersifat sebentar? Tadi Mas Atul juga baca di Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada di dunia. Kemarin ayah jelas tentang investasi segala macam. Kalau apa mikir, kenapa kita bisa menginvestasi sebagaimana mungkin uang kita, menginvestasi barang-barang untuk masa depan kita yang bersifat sementara. Kenapa kita nggak bisa menginvestasi diri kita untuk yang bersifat kekal? Jadi ilmu kita jadikan satu barang investasi untuk membantu kita di akhirat nanti. Jadi walau susah, karena sudah kodratnya manusia menjadi manusia yang lemah. Dijelaskan di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Benar kan, Din? Jadi innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu tercipta, dilahirkan memang dalam kondisi lemah. Idza massahu syarru jazua. Walau ketika dikasih keburukan mereka mengeluh. Wa idza massahu khairu manua. Ketika dia dikasih kebaikan mereka serakah. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang sholat dan mereka yang menjaga sholatnya setiap saat. Ini berkesinambungan sama firman Allah surat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
menurut Syekh At-Taqiyuddin di kitab Nizamul